Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas warga Indonesia. Selamat datang di channel ENE Sinau Bareng, Pinter Bareng. Pada hari ini kita akan bersama-sama bertemu seorang yang luar biasa. Dia pengrajin kerajinan ukir yang ada di Desa Petekean yang terkenal dengan Kampung Sembada Ukir, salah satu pusat kerajinan ukir yang ada di Kota Jepara sebagai kota ukir. Dia seorang wanita yang menekuni dan mendarmabaktikan dirinya sebagai seorang pengukir wanita yang saat ini sangat langka di Jepara. Kita sapa beliau, Ibu Nur Hamidah. Selamat pagi, Bu Nur Hamidah. Saya panggil apa ini? Bu Nur nggak apa-apa? Ya, Mbak Nur ya. Ya, Mbak Nur. Gimana kabarnya selama ini sebagai seorang orang yang hidup di kampung? Ya, sangat baik dan sangat baik. Oh ya, terima kasih Mbak Nur. Mbak Nur ini adalah salah satu pengukir wanita. Dan kebetulan kita tahu wanita juga punya tokoh Raden Ajeng Kartini, yang seorang wanita hebat, emansipasi wanita, dan ternyata pengaruhnya sangat besar bagi wanita Jepara, termasuk Mbak Nur ini. Sejak kapan ini Mbak Nur menjadi seorang pengukir? Sejak umur 10 tahun saya udah mulai belajar sama kakak-kakak saya, sama teman-teman saya sampai sekarang. Oh, itu berarti sekitar, kalau umur Mbak Nur ini 46 tahun, ya berarti sekitar 36 tahun. Ya. Kalau kita lihat pengukir itu kan sebuah kemampuan yang masih jarang dimiliki oleh wanita. Mengapa toh Mbak Nur ini tertarik pada kegiatan natah? Kalau di Jepara itu terkenal dengan natah, atau mengukir. Tertariknya gimana? Dulu waktu kecil kok tertarik? Ya, pada saat dulu waktu kecil itu kan emang yang ada itu ngukir. Terus dari turun-temurun ya belajarnya kan otodidak, nggak usah pakai kemana-mana sama kakak-kakak. Terus udah waktu sekolah di MTS, kalau sini MTS ya. MTS setingkat SMP. Ya, di MTS itu malah temen-temen pada muji-muji, kamu kok udah bisa kerja. Aku nggak bisa. Nggak ada kegiatan selain belajar. Pada saat itu ya malah seneng teman-teman pada muji saya kayak gitu. Terus aku mulai tertarik. Oh ternyata ukir itu nggak memalukan ya. Kan pas waktu kecil kan, saya kok diajak suruh ngukir terus kan, ya kayak malu, pengen kayak teman-teman yang pada kerja di luar itu, seperti toko-toko. Pada saat itu kan masih ngamplas itu, tapi kakak saya nggak membolehin saya kerja di luar rumah. Harus ngukir? Iya, harus di rumah. Harus di rumah? Iya. Terus Mbak Nur memilih sebagai seorang penatah atau seorang pengukir? Iya. Nah, itu berapa tahun Mbak Nur itu? Umur 10 kan belajar natah atau ngukir. Iya. Kemudian mempunyai kemampuan ngukir itu berapa tahun sehingga bisa mencari uang? Ya, umur 16 tahun mulai ada perkembangan. Kalau saya di bidang itu sangat berpotensi. 16 tahun itu. 16 tahun. Dibanding teman-teman saya, hasil ukirannya itu saya lebih unggul gitu.
Tapi untuk bisa mengukir, belajar ngukir, kemudian supaya punya kemampuan ngukir, berapa bulan itu? Ya nggak bisa berapa bulan, ya tahun, mesti ada 1 tahunan lah. Kalau kita udah berumur, misalnya udah nggak anak-anak lagi, misalnya umur 17-an lah, kita kira-kira umur 16 sampai 17 itu udah bisa. Oh, jadi artinya umur 10 tahun Masih belajar, kemudian belajar nyantri. Ya. Nyantrinya itu di tempatnya orang tua atau tetangga? Kakak. Oh, kakak. Kakak saya. Kakaknya juga pengukir. Iya pengukir, tapi sekarang mereka udah pada usaha mebel-mebel kan, udah ada tukang, ada itu. Sekarang mereka udah pada sukses lah. Oh gitu. Jadi tetapi kemudian ketika Mbak Nur itu bisa ngukir, masih dipertahankan ketika sekolah MTS atau sanawiyah. Iya. Pulang sekolah ngukir. Iya. Jam berapa ngukirnya itu? Jam 2 sampai jam 4. Itu biasanya ngukir apa itu? Pada saat dulu kursi apa ya, antik itu loh. Antik gembel gitu. Sekarang udah nggak ada. Kursi gembel. Tapi biasanya kalau waktu sekolah juga dapat apa, honor atau bayaran. Itu modelnya apa? Ya uang. Uang ya. Uang. Kalau dilihat dapat berapa kira-kira dulu? Dulu itu pas sekolah itu dikasih kakak saya buat setiap hari buat itu apa, ongkir ke sekolah dan buat bayar SPP itu dan beli-beli seragam gitu. Ya dikasih uang saku lah gitu. Nominalnya lupa. Iya, tertariknya setelah itu kan ketika pertama merasa tidak begitu percaya diri ketika ngukir, tapi lama kelamaan ternyata menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Mengapa kok sangat percaya diri sebagai seorang pengukir atau penatah? Ya. Mulai saya nikah, suami saya ada dukungan penuh terhadap ukir dan punya anak. Anak saya dari kecil udah mau mendukung, bahkan anak saya mau belajar. Dan sampai anak saya di perguruan tinggi, dia ceritain ke teman-temannya, dia bangga punya ibu seperti saya yang punya keahlian. Daripada ibu kemana-mana, ibu saya di rumah ada duit buat biayain saya gitu. Gitu ya. Jadi justru Bu Nur ini mengukir didukung oleh suami, didukung oleh anak, didukung oleh diri sendiri dan didukung oleh lingkungannya ya. Iya, lingkungannya. Lalu yang paling berkesan Bu Nur ketika ngukir itu apa? Yang paling berkesan itu apa ya, tokoh setempat sini sangat-sangat mendukung, terutama Bapak Haji Nur Khandir, Bapak Haji Nur Janjin, kepala sekolah ini, Alia Nafa sama kepala ini, semuanya pada mendukung, nggak pandang sebelah mata, dan teman-teman semua yang ngukir itu semua pada mendukung saya, pada seneng sama saya. Kok bisa seperti itu, karena apa itu? Ya, saya pernah itu lomba-lomba bisa menang. Terus saya ngajak-ngajak anak-anak, teman-teman tetaplah diukir, nggak usah pergi kemana-mana. Saya pernah kan pergi itu ke kerjaan lain, misalnya garmen. Saya pernah ke garmen. Berapa tahun di garmen? 1,5 bulan, saya nggak kuat lama. Karena apa? Bedanya apa? Kerja di ukir sama kerja di garmen itu apa? Ya ini menurut pandangan saya ya. Kalau di garmen itu kerjanya kan tekanan, ada pengawasan, kejar target, nggak bisa nyantai. Ya menurut saya itu sangat berat buat saya.
Sedangkan saya ngukir kerjaan nyantai, aku bisa kemana-mana, mau pergi, mau ada acara ada. Kalau garment kan fokus, nggak tahu rumah, nggak tahu bisa ngurusin yang lain-lain. Kalau ngukir kan bisa disambi ngurusin rumah, ngurusin anak, ya itu perbedaannya. Jadi kalau Bu Nur lihat, ngukir itu sebenarnya memberikan manfaat bagi keluarga karena bisa mengatur kehidupan rumah tangga dan bermanfaat memperoleh uang, begitu ya. Yang menariknya begini, kalau saya lihat itu para pengukir ya, kebanyakan kan laki-laki penata itu, sehingga kadang-kadang tangannya itu kan kapalen, kalau di dalam bahasa lokalnya itu kapalen, atau menjadi kasar tangannya itu. Kemudian ketika ganden dan megang ya, megang alat-alat ukir itu juga keras ya. Apa dulu waktu remaja apa ndak isin atau nggak malu punya tangan sing kasar, kemudian kondisinya kerjaannya tidak seperti kerjaan wanita begitu? Ya nggak malu, wong mayoritas di sini pada gitu. Kasar kan nggak apa-apa, nggak malu. Cowok-cowok ya pada terbiasa. Wong emang kerjaannya sehari-hari begitu. Kan saya belum punya akal, kalau misalnya kasar kan aku sering nyuci. Nyuci baju. Itu kan nggak terlalu kasar-kasar amat. Itu. Itu terus kemudian ya bisa diatasi begitu. Iya. Kalau saya lihat biasanya Bu Nur itu bisa diceritakan dulu mengukir motif apa, kemudian perkembangannya ngukir motif apa, dan sekarang seperti apa ngukirnya? Dulu kan waktu muda ya umur 16-17 itu masih ngukir itu kursi antik, gembel, terus merambah, ngukir figura, ngambil dari mantingan sana sini kan belum ya kayak gini, belum kayak mebel sampai sekarang. Terus merambah udah lama ngambil ke Sukodono, daerah Sukodono, kursi apa ya Sukodono itu, kursi Romawi. Terus sekarang udah petekean udah maju, minimalis terutama. Tapi saya alhamdulillah bisa selain minimalis bisa sesuai pesan-pesanan. Kayak misalnya kayak gini itu kan sofa. Ya, bisa diambil itu satu. Iya. Ini pesanan kayak ini, gini. Seperti ini yang mengukir Mbak Nur sendiri ya? Iya. Mbak Nur sendiri ya. Ini apa ini berarti? Sikilan. Oh, sikilan apa? Sofa. Oh. Sikilan sofa ya. Kalau mengukir seperti ini ya, ini butuh berapa hari ini? Setengah hari ini. Oh, setengah hari. Nominalnya hari, ini kalau diukirin sama orang mintanya 50.000. Oh, setengah hari. Iya. Jadi ngukir seperti ini aja itu 50.000. Iya. 50.000 ya. Terus kemudian Mbak Nur sehari bisa? Kalau full dari jam 8 sampai jam 12 dapat 1, terus jam 2 sampai jam setengah 5 dapat 1 lagi. Ya. Berarti 2. 2 ya? Iya. Terus kemudian langsung kalau diberikan dapat uang? Iya, ini kan punya sendiri. Tapi biasanya kalau orang mengukir seperti ini biayanya 50.000. Mengapa kok mahal? Ya karena masih manual. Ini kan masih manual, nggak pakai mesin. Semuanya pakai manual tangan semua. Kesulitan ketika mengukir seperti ini yang dirasakan oleh Mbak Nur apa nih? Ya kalau saya sih nggak ada kesulitan. Orang terbiasa. Kalau yang terbiasa cuma bikin minimalis atau apa itu ya mungkin ada kesulitan, tapi kalau saya kan kayak gini udah terbiasa, ini kan nggak terlalu bagus juga gitu. Oh gitu. Jadi saya kira ini salah satu produk dan dulu
sesuai permintaan ketika membuat produk ukir itu sesuai permintaan pengusaha ya, dan sesuai pesanan yang diberikan kepada Mbak Nur. Kan gitu. Kemudian pernah lembur kalau ngukir? Waktu dulu sih pernah. Wah, pas anakku kuliah kan butuh biaya banyak, tapi sekarang udah nyantai, terus udah nyantai lah, nggak pernah lembur. Sehari paling penting dari pagi, sore udah lumayan lah. Kalau yang sampingnya ini, yang besar ini iya setelannya. Ini apa namanya? Ini apa ini? Sunduk, setelannya ini motif ini. Apa ini? Iya sama sofa setelannya ini. Tahu nggak ini motifnya? Motif ukirannya? Ya motifnya ya sangger ulir-ulir gini. Ulir ya. Ya sulur-suluran ya. Sulur-suluran sebagai salah satu motif khas Jepara ya. Kalau seperti ini dikerjakan berapa hari ini? Ini kemarin pas kebetulan saya lagi khusus ngukir ini dari jam 8 sampai jam 1. Jam 8 pagi ya. Sampai jam 1 siang. Sampai jam 1 bisa menghasilkan seperti ini ya. Ini biayanya berapa ini? 75. Oh, 75. Iya. Jadi ini adalah harganya tenaga untuk mengukir 75.000. Jadi dikerjakan sekitar setengah hari. Ini kalau tidak perempuan hebat itu jarang sekali bisa merealisasikan ya. Menurut Mbak Nur ini kan sudah pengalaman hampir 36 tahun mengukir. Ketika mengukir ya, Mbak Nur itu dulu ngukirnya kan tidak sehalus ini. Ini menurut Mbak Nur ini kan ngukir itu ada yang kasar, ada yang sedengan, ada yang halus gitu. Ini masuk kategori apa? Ngukirnya ini, seperti ini. Kalau saya sih masih kategori sedengan ya, belum halus-halus amat. Masih biasalah. Biasa ya. Itu kategori saya. Kalau teman-teman yang terbiasa cuma bikin biasa itu ya mungkin kategori halus gitu. Tapi Mbak Nur bisa buat yang lebih bagus lagi dari ini? Ya insya Allah bisa. Motif apapun seandainya ada permintaan? Iya selagi saya mampu. Tapi biasanya mampu enggak kalau disuruh buat apapun gitu? Ya mampu asal itu enggak terlalu yang seperti yang dibuat laki-laki biasanya kan lebih jauh lebih bagus. Standarnya perempuan lah gitu. Ya. Kalau ngukir seandainya ngukir hewan di dalam ukiran ada naga, mungkin ada macan. Kalau itu bukannya nggak pernah itu. Oh nggak pernah ya? Kan itu kan biasanya ada di Mulyaharjo sana. Ya. Jadi saya kira sudah menghasilkan karya ukiran yang seperti ini, menurut saya sih sangat bagus ya. Karena sebagai orang yang sedikit banyak tahu tentang ukir, ini tidak terlalu kasar, ini sedang ya antara kasar, sedang, ke halus. Memang kalau halus itu lebih banyak digunakan untuk mengukir relief. Iya. Mengukir relief, ada tapi tempatnya kadang-kadang sendiri juga ada yang cukup halus. Ketika mengukir itu kan butuh alat-alat. Apa tuh alat-alat yang digunakan oleh Mbak Nur itu? Ya palu. Agak lama Mbak Nur itu. Palu. Ya, ini palu ya. Palu ini harus terbuat dari apa? Kayu. Kayu. Pernah terbuat di luar dari kayu? Ya nggak pernah, kan benturan sama ini. Ada suara. Terus kemudian biasanya kalau beli ini namanya kan palu atau ganden ya. Itu berapa? 8.000 ya. Sampai sekarang banyak yang jual? Iya, banyak. Di mana kalau belinya itu? Di toko-toko. Oh, toko-toko. Terus setelah palu apalagi? Ini coret mungkin ditinggikan. Alat ukirnya itu kan bervarian, variannya banyak. Ya, ini kol buat ndalemin. Terus ini coret buat lagi mulai, pas mulai. Penuku ini buat penuku mungkin itu menimbulkan
menimbulkan biar timbul. Oh, biar ukirannya timbul. Ya, timbul. Terus ini buat meratakan penilap. Penilap buat meratakan. Ada lagi coret kecil. Ini buat itu menghias, nyoreti. Nyoreti. Ya. Udah. Dan belinya ini di toko juga ada ya? Iya, toko. Sejak dulu alat ini selama Mbak Nur itu nata atau ngukir sudah berapa kali ganti alat? Ya, misalnya kalau pecah satu, beli cuma satu yang sama gitu. Udah puluhan tahun ini. Udah lama harganya banget. berapa itu satunya seandainya Beli. Ini harganya cuma 6.000, 7.000. Murah. Terus apa tuh yang membuat Mbak Nur itu bangga di tengah para pengrajin wanita, penata wanita sekarang sudah mulai tidak menyukai mengukir? Ya, karena itu saya ada kelebihan bisa mengukir jauh lebih baik di antara teman-teman dan itu ada pendukung dari tokoh masyarakat. Terutama itu dukungan. Waktu pernah ke Garmen saya sampai dikritik habis-habisan. Kenapa bisa kerja di rumah, mengapa sampai kerja di luar rumah gitu. Saya tertarik dengan bayarannya. Ternyata bayarannya kalau misalnya kita hitung itu sama. Kita kan operasional di luar, kita berangkat, kita mau makan itu belanja-belanja itu buat sangu misalnya itu. Terus sama kita ngukir di rumah kita nggak ngeluarin biaya operasional itu kelebihannya. Oh, jadi kalau dihitung mengukir dan kerja di luar perusahaan atau di garmen itu lebih menguntungkan menjadi seorang pengukir ya. Dan kalau di jumlah lebih banyak sebagai seorang pengukir. Iya. Dan pengukir juga bisa kerja di rumah, merawat anak, merawat istri, ya. Keluarga, merawat keluarga, bersih-bersih rumah, ya apa aja lah. Pernah mengukir selain di rumah? Nggak pernah. Sejak kecil, sejak remaja, sejak menjadi ibu-ibu dan mungkin menjadi nenek, itu nggak pernah ngukir di tempatnya orang lain? Nggak pernah. Kalau misalnya yang butuh saya, pokoknya di rumah dianterin sama. Gitu. Misalnya kalau kursi yang gede-gede atau apa itu dianterin. Oh, dianterin ke sini. Iya, terus tak ukir di sini. Kamu ukir di sini. Ini tempatnya ngukir juga ya? Iya, iya. Kemudian setelah ngukir terus diambil. Diambil. Ya. Bayarannya itu harian apa mingguan? Borong. Oh, borong. Kayak ini tadi satuan segini berapa gitu, borong ya. Terus uangnya untuk apa itu? Ya untuk keperluan rumah tangga, untuk keperluan ya keperluan lah hidup lah. Keperluan hidup. Dan kalau Mbak Nur itu agak kerja lebih intensif lagi. Jam 8 sampai jam 12, jam 20 istirahat, sampai jam 4 ya. Rata-rata sampai jam 4, minimal bisa menghasilkan sekitar 100. Ya, 80.000 sampai 100 tanpa keluar dari rumah. Juragan-juragan, apakah pernah telat bayar? Enggak tuh. Langsung, belum jadi aja kita butuh uang dikasih. Kalau enaknya ngukir gitu, Pak. Minta uang makan gitu. Oh gitu? Iya. Enaknya gitu. Biasanya setor ke juragan itu berapa hari sekali? Ya, di satu setel itu nggak setor, diambil. Jadi berapa diambil, jadi berapa diambil gitu. Nggak usah setor. Oh, nggak usah setor? Ya, diambilin, dianterin, diambil gitu. Enak. Kita duduk aja. Duduk para juragan
nyetorkan barangnya, Mm-mm. Mbak Nur ngerjakan. Nanti udah jadi, dibilangin deh udah jadi gitu, diambil. Ketika kerja ngukir itu tuh Mbak Nur, apa yang dirasakan, hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan di kerja di ukir? Kok nggak ada ya? Menyenangkan, nggak menyenangkan apa ya? Oh gini, kalau misalnya tetangga lagi ada digawe lah sini, terus Mantu kita atau lah kitan. ya, terus kita lagi buru-buru kejar target, misalnya juragannya lagi suruh cepet-cepet, terus ada tetangga yang ada punya hajat gitu, kita ngukir di rumah nggak enak, kalau kita bantu-bantulah, ini hatinya lagi, pikirannya di rumah gitu, nggak enaknya kayak gitu. Gitu ya. Itu kan bukan terkait dengan kerjaan, Iya, tapi terkait dengan lingkungan. lingkungan. Iya. Ya. Kalau waktu Lebaran, dapat THR enggak dari juragan? Ya dapat. Apa biasanya? Ya uang, ya makanan. Biasanya Ya. dikasih berapa? Biasanya dikasih, ya tergantung orangnya, kali lagi rame ya dikasih 200. Oh 200. gitu ya. THR-nya 200.000. Iya, dikasih juga, masih ada sembako, makanan. Makanan. Gitu. Itu setiap mau Lebaran. Ya. Terus kemudian pernah berganti juragan? Ya pada yang juragan-juragan pada suruh saya ngukir, tapi kan udah ada juragan satu aja udah kewalahan, lagian kadang kan ini punya sendiri, produk sendiri, jadi ya udah nggak usah banyak-banyak. Tidak ada niatan untuk naik kelas menjadi minimal pengrajin, kemudian ngambil barang-barang ukir dari tetangga-tetangga, kemudian dipul, mencari pembeli supaya bisa naik kelas, tidak hanya menjadi pengukir. Itu ada keinginan gitu tidak? Ya dulunya ada sih, tapi kita terus di fokus kerjaan-kerjaan, jadi sampai nggak sempat ke arah situ. Kan itu butuh tenaga juga, butuh. Kita kan lihat udah fokus ngukir-ngukir, kan masa ke arah situ nggak bisa. Oh gitu ya. Jadi artinya memang niatan dari Mbak Nur ini fokus menjadi seorang penata atau seorang pengukir ya. Karena memang tidak punya keinginan untuk menjadi pengrajin. Karena kalau pengrajin itu kan dia bisa ngukir, kemudian dia juga membeli barang-barang, ngepul, kemudian diberikan kepada pembeli. Ya. Sudah puas ya menjadi seorang pengukir bagi Mbak Nur? Ya sudah. Tapi ya ada nggak puasnya itu yang generasinya ini. Kenapa generasinya? Diajarin pada nggak mau, mereka pada lebih memilih ke pabrik-pabrik itu kan cepet. Sekarang jarang seperti Mbak Nur dulu. Artinya ketika SD atau madrasah ibtidaiyah umur 8-10 tahun pada belajar ngukir, sekarang enggak ada? Enggak ada. Oh, enggak ada sama sekali ya? Iya. Padahal dulu Mbak Nur ketika mau belajar ngukir itu umur 10 tahun. Iya, rame-rame Iya. sama teman. Oh, rame-rame. Tapi Sekarang malah enggak ada? Iya, pada nggak mau. Kan lulus alia, kalau nggak kuliah kan sekarang itu ke pabrik kan cepet dapat duit. Terus mereka nggak belajar lama-lama gitu. Kalau melihat ya lingkungan di desanya Mbak Nur ini kan terkenal sebagai desa ukir. Wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang kecil-kecil, SD, SMP, SMA, wanitanya ada yang masih belajar ngukir? Kayaknya kalau di sini jarang ya, jarang. Jadi bisa paling ya 1-2 ya, tidak seperti dulu. Ya? Nggak seperti dulu.
Makanya itu kekhawatiran organisasinya itu, generasinya maksudnya. Terus lama-lama menurut pandangan Mbak Nur terus gimana itu nasibnya Ukir? Para wanitanya ini kan nggak ada ngukir, kan nanti bisa kolab itu. Iya. Nggak ada yang punya kemampuan ngukir. Ya itu kalau gimana ya, anaknya pada susah. Tapi ya saya tetap gini, yakin, optimis. Misalnya kalau mereka udah nggak betah di garmen kan ujung-ujungnya mereka juga jatuhnya ke ukir juga. Tapi kan ngukir itu kan butuh latihan panjang, tidak bisa 1-2 bulan. Tapi kalau cuman bikin minimalis atau apa kan cepet Pak. Berapa bulan bisa? Itu 1 bulan kan anak-anak kan udah bisa. Sudah pernah ada yang coba seperti itu? Ya belum sampai belum. Sekarang. Tapi itu menurut feeling saya kayak gitu. Sekarang begini, kalau kita melihat bahwa pengukir wanita itu kan sangat langka dan bisa dihitung dengan jari. Iya. Pesan-pesan dari Mbak Nur terkait dengan pengukir wanita Jepara supaya mereka menekuni, ya, mau tertarik pada ukir, itu seperti apa? Ya, pesan-pesan saya sih mudah-mudahan ya generasi-generasi yang masih anak-anak itu sekolahan-sekolahan misalnya SMK, Alia itu mengadakan mengadakan khusus kegiatan ukir gitu, sekolah ukir biar nggak punah gitu. Terus harapan-harapan yang lain dari Mbak Nur? Ya terutama tokoh masyarakat sini, kepala-kepala sekolah itu mengadakan kegiatan itu. Dan Mbak Nur optimis, ukir masih tetap eksis karena honor atau pendapatan menjadi pengukir itu tidak kalah dengan pendapatan di luar ukir. Iya, itu. Dan mengukir juga bermanfaat untuk kehidupan rumah tangga dan ekonomi rumah tangga. Iya. Yang lain mungkin sebelum kita akhiri pertemuan ini? Ya, kayak yang lain sih saya berterima kasih sama tokoh masyarakat sini, terutama sama Pak Haji Nur Khandir selaku kepala sekolah Alia sini yang menonjolkan saya, mengangkat saya jadi seorang pengukir. Terima kasih juga kepada Pak Haji Nur Janjin yang juga mendukung saya sebagai pengukir. Mereka sangat bangga terhadap karya-karya saya. Iya. Termasuk juga Mbak Nur juga merasa dibina oleh mereka. Ya, beliau itu. Ya, saya kira hari ini kita sudah belajar banyak ya terkait dengan seorang pengukir wanita yang begitu bersemangat dan gigih di dalam melestarikan pengetahuan tradisional dalam bentuk kerajinan ukir. Kalau dihitung dengan jari, dulu pengukir wanita di Jepara itu jumlahnya mungkin ribuan, tapi sekarang bisa dihitung dengan jari, di bawah 100. Ini adalah fenomena yang perlu mendapat perhatian. Kehadiran Mbak Nur Hamidah sebagai seorang pengukir wanita itu adalah sebagai bentuk yang sungguh-sungguh dan komitmen dia untuk mencintai identitas lokal yang berharap bahwa kerajinan ukir bagi seorang wanita, seorang penata wanita itu, seorang penata atau pengukir wanita itu dapat tumbuh dan berkembang di Jepara. Karena bagaimanapun ketika sebenarnya menjadi seorang pengukir wanita itu memberikan manfaat banyak, manfaat bagi keluarga, manfaat bagi dirinya, dan manfaat bagi daerah. Karena kita tahu Jepara adalah kota ukir. Kalau pengukir-pengukirnya pada sudah tidak ada regenerasi, maka diperkirakan 10-20 tahun lagi
Jepara tidak lagi menjadi sebuah kota. Ya. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Nur Hamidah atas waktunya dan sama-sama. Semoga kecintaan Mbak Nur Hamidah terkait dengan kerajinan ukir sebagai seorang pengukir itu tetap terjaga dan terpelihara. Ya, semoga amin. Amin. Semoga kerajinan ukir masih tetap eksis di Jepara. Ya. Terima kasih Mbak Nur Hamidah. Sama-sama. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.